tak bisa lari. Cakep. Ucapkan salam dengan semangat. Pertanda syiar akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang memberi kita beribu-ribu nikmat yang tidak bisa diukur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda kita, Nabi besar, Nabiullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamnya, dari zaman menyembah patung Uzza sampai zaman menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman perjuangan yang telah hadir. Insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Giva Nazwan, untuk menyampaikan untayan hikmah tentang adab lebih tinggi daripada ilmu. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul
sombong dan meremehkan teman sekelasnya atau berperilaku tidak sopan kepada guru-gurunya. Bisakah siswa seperti ini menyerap ilmu dan mengamalkannya? Tentunya tidak bisa. Adab ibarat kunci yang akan membuka pintu-pintu ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi seorang Muslim, tujuan yang paling utama dari menuntut ilmu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat kepada sesama, bukan sekadar untuk meraih pengakuan atau kedudukan di dunia. Untuk meraih tujuan inilah adab sangat diperlukan. Marilah kita jadikan adab sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Bahkan sebelum kita mengejar ilmu pengetahuan yang tinggi-tingginya, mari kita didik diri kita dan anak-anak kita untuk memiliki adab yang mulia. Dengan adab yang luhur, ilmu yang kita miliki akan menjadi cahaya yang menerangi jalan kebaikan, bukan bara api yang membakar keharmonisan. Oleh karena itu, dengan adab yang mulia, lisan kita akan terjaga dari perkataan yang menyakitkan. Tangan kita akan terhindar dari perbuatan yang merugikan. Dan hati kita akan dipenuhi dengan kasih sayang dan kerendahan hati. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya minta maaf seikhlas-ikhlasnya. Untuk barokah dosa ini, marilah kita bersama-sama